Halo para maniak film, balik lagi bersama gua Mr. K di Studio 77. Film yang akan Mr. K bahas kali ini berjudul 20X Weeks Later. Film ini berlatar waktu 28 minggu atau 7 bulan setelah wabah virus zombie menyerang dan merubah sebagian besar penduduk Eropa menjadi zombie. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja siapin gelas, seduh kopinya, dan seruput. Kalau udah, lanjut. Selama pandemi, Red Virus telah merubah sebagian warga Inggris menjadi zombie. Don dan istrinya Alice beserta 4 orang lainnya bersembunyi di sebuah rumah yang berada di pinggiran London. Don dan Alice terpisah dengan kedua anaknya yang saat itu sedang melakukan karya wisata di Spanyol. Mereka sempat mendapatkan informasi bahwa anak mereka baik-baik saja, dikarenakan wabah virus ini tidak sampai ke Spanyol. Saat Don dan lainnya sedang makan bersama, tiba-tiba ada orang yang menggedor-gedor pintu mereka. Suara itu terdengar seperti anak-anak yang meminta pertolongan. Awalnya mereka ragu untuk membuka pintu itu, tapi karena Alice memaksa, akhirnya Don pun membuka pintu tersebut. Lalu Don pun membawa anak tersebut masuk ke dalam rumah. Anak itu mengatakan bahwa ia datang dari suatu tempat yang jaraknya bermil-mil dari sana. Para zombie itu membunuh kedua orang tuanya dan ia pun lari sekencang-kencangnya dan sampai di sini. Tak lama kemudian wanita ini merasa penasaran, lalu memutuskan untuk mengintip keluar. Dan tiba-tiba ada zombie yang menggigit tangan wanita tersebut. Seketika wanita itu menjadi zombie lalu menyerang pria bernama Jacob. Don memukul zombie itu dengan linggis, lalu menyuruh istri dan yang lainnya untuk pergi dari rumah itu. Don mencoba menahan para zombie itu, namun para zombie itu terus berdatangan. Akhirnya dia pun kabur bersama Alice. Saat Don mengajak Alice pergi, ia malah sibuk dengan anak yang tadi. Pada saat Alice menemukan anak itu, tiba-tiba ada zombie yang berhasil masuk ke kamar tersebut. Zombie itu lari ke arah Don dan ia pun langsung menutup pintu kamar itu dan mengunci pintunya, meninggalkan istri dan anak tersebut. Don pun terus berlari saat zombie mulai datang dan mengejarnya. Don segera lari ke but itu, tetapi Jacob terjatuh ke sungai saat ingin melompat ke but tersebut. Saat Don membantu Jacob, tiba-tiba ia ditarik oleh zombie yang berada di dalam air, dan seketika Jacob berubah menjadi zombie. Lalu Don melihat Jacob yang ingin menggunakan sebuah but. Don dengan cepat menendang Jacob dan berhasil pergi dari tempat itu. Lalu sini ini akan memperlihatkan bagaimana siklus wabah virus zombie yang ada di Britania dari waktu ke waktu. 15 hari setelah virus menyebar, hampir seluruh wilayah yang ada di Britania dikarantina. Setelah 28 hari kemudian, seluruh wilayah hancur akibat virus zombie. Setelah minggu kelima, orang-orang yang terinfeksi mulai mati karena kelaparan. Minggu ke-11, pasukan tentara Amerika pun tiba di kota London. Setelah minggu ke-18, hampir seluruh wilayah di Britania dinyatakan bebas dari wabah virus tersebut. Pada minggu ke-24, orang-orang yang selamat mulai membangun kota mereka. Pada minggu ke-28 adalah saat dimulai cerita ini. Di kota London terlihat tentara Amerika mengawasi dari atap gedung sambil bercanda dengan tentara lainnya. Scene berpindah saat sebuah pesawat mendarat dan ada seorang gadis bernama Scarlett. Ia sedang mengamati orang-orang yang baru saja turun dari pesawat. Seorang kakak beradik yang bernama Andy dan Tammy baru saja turun dari pesawat dan mereka melakukan tes bersama Scarlett yang merupakan ahli medis di sana. Terlihat Andy memiliki sebuah kelainan karena kedua bola matanya memiliki warna yang berbeda. Dan kelainan itu adalah sebuah keturunan dari ibunya. Setelah selesai melakukan tes, kakak beradik itu pergi ke zona hijau, di mana tempat tersebut adalah tempat yang sudah bersih dari wabah zombie. Ketika mereka sampai di tempat pemberhentian, mereka senang karena bisa bertemu lagi dengan ayahnya yang setelah sekian lama terpisah tanpa adanya kabar.
Lalu mereka bertiga pergi ke sebuah gedung, karena Don tinggal di salah satu kamar di gedung tersebut. Don bekerja sebagai teknisi, oleh sebab itu ia memiliki akses ke berbagai tempat. Di dalam ruangan, Don mengatakan bahwa mereka tidak dapat lagi kembali ke rumahnya dalam beberapa bulan ke depan, karena tempat itu berada di luar zona aman. Andy menanyakan tentang keberadaan ibunya, dan Don pun mulai menceritakan semua hal yang ia alami. Don mengatakan bahwa saat itu dia dan Alice berhasil menyelamatkan diri sampai ke pinggiran kota London. Namun tak lama setelah itu mereka diserang oleh para zombie. Di sini Don berbohong kepada kedua anaknya bahwa ia meninggalkan Alice karena Alice telah mati digigit para zombie. Dan Don tidak bisa melakukan apa-apa akan hal tersebut. Saat malam hari, Andy terbangun dari tidurnya karena ia mengalami mimpi buruk di mana ia melihat bayangan ibunya yang berubah menjadi zombie. Andy menceritakan mimpi itu pada Tammy, lalu ia pun tidur bersama kakaknya. Keesokan harinya mereka memutuskan untuk keluar dari zona aman itu dan pergi menuju rumah lama mereka menggunakan motor yang mereka temukan di jalan. Aksi mereka ini diketahui oleh salah satu tentara Amerika yang bernama Doyle, dan ia pun melaporkan hal tersebut ke kantor pusat. Lalu Andy dan Tammy sampai di rumah lama mereka. Mereka pun memasuki rumah itu dan mencari beberapa barang berharga yang bisa mereka temukan. Saat Andy memasuki kamarnya, ia melihat ada seseorang yang bersembunyi di balik kasur. Ia mengira itu adalah kakaknya, Tammy, yang sedang mengepranknya. Dan tanpa disangka itu adalah Alice yang berhasil menyelamatkan diri dari para zombie. Mereka pun berpelukan, tapi Alice memeluk Andy terlalu erat hingga Andy kesulitan untuk bernafas. Dan melihat kelakuan ibunya yang aneh, Andy berlari ketakutan. Ketika keluar, ada beberapa orang tentara sedang berada di depan rumah mereka. Setelah itu Alice dibawa ke tempat medis, dan karena para tentara itu masih curiga terhadap Alice, ia pun dirawat sambil diikat di sana. Scarlett mulai memeriksa Alice, dan tampaknya ada yang tak beres dengan Alice karena matanya berubah sedikit menyeramkan. Nampaknya Alice telah terinfeksi virus zombie. Namun Alice tidak menunjukkan gejala perubahan seperti yang lainnya. Meski begitu, Alice tetap bisa menularkan virus itu ke orang lain karena di dalam darahnya terdapat bibit-bibit virus tersebut. Scene berpindah di mana Don mendapatkan kabar bahwa Alice berhasil selamat. Don pun pergi menemui anaknya, dan Tammy marah terhadap Don karena ia telah membohongi dirinya. Tak lama Don masuk menemui istrinya dengan diam-diam dan tak ada yang mengetahuinya. Don meminta maaf kepada Alice karena saat itu ia sangat ketakutan. Alice mengerti hal itu dan ia pun memaafkannya. Mereka berdua pun akhirnya bercumui. Dan mereka juga tidak tahu bahwa di dalam tubuh Alice terdapat virus zombie. Akhirnya Don pun mulai menimbulkan gejala aneh dan Don pun berubah menjadi zombie. Don menyerang Alice yang terikat dan tak bisa melakukan perlawanan. Setelah itu Don pergi keluar dan mulai menyerang beberapa tentara di sana. Komandan tentara yang melihat itu pun langsung memberi perintah kepada tentara lainnya untuk menjalankan kode merah. Saat tentara yang menjaga Andy dan Tammy pergi keluar untuk memeriksa keadaan, tiba-tiba tentara itu kembali dengan tubuh yang sudah menjadi zombie dan berusaha menyerang Andy dan Tammy. Lalu Scarlett datang dan membawa mereka pergi dari tempat itu. Mereka pergi bersama dengan orang yang sedang melakukan evakuasi. Saat Scarlett ingin membawa mereka masuk ke tempat tentara, orang-orang yang ada di tempat itu mulai berdesakan dan Andy pun terpisah dari Scarlett dan Tammy. Andy bersama orang-orang lainnya di lockdown di basement. Saat keadaan sedang kacau, Andy mendengar suara seseorang yang menggedor-gedor pintu tersebut. Dan pintu itu pun terbuka, yang ternyata itu adalah Zombie Don. Zombie Don itu langsung menyerang orang-orang yang ada di sana. Andy lari dan berhasil kabur melalui ventilasi. Orang-orang yang panik berhasil keluar dari basement. Para tentara mencoba menembaki orang-orang yang sudah berubah menjadi zombie. Namun karena banyaknya orang, mereka pun bingung mana yang terinfeksi dan mana yang tidak. Mereka juga mulai kehilangan satu persatu anggota mereka, hingga komandan pun memutuskan untuk memberikan perintah kepada seluruh anggotanya bahwa mereka bebas menembak semua orang yang ada di sana tanpa ada pengecualian.
Doyle pun melihat Andy yang hendak ingin diserang oleh zombie, dan karena tak tega ia pun menembak zombie itu. Andy berlari masuk ke dalam suatu gedung di sana. Lalu Doyle pun turun dari atap gedung itu. Di dalam gedung ada beberapa orang yang berhasil selamat. Tanpa diduga, Tammy dan Scarlett pun ada di tempat yang sama dengan Andy, dan mereka pun dipertemukan kembali. Orang-orang mulai bertanya kenapa tentara menembaki orang yang tidak terinfeksi. Scarlett pun menjelaskan bahwa perintah kode merah memiliki 3 tahapan. Pertama, membunuh yang sudah terinfeksi. Kedua, melakukan lockdown. Dan apabila tahap 1 dan 2 tidak berhasil, maka mereka akan melakukan tahap ketiga, yaitu pemusnahan tanpa ada pengecualian. Tak lama kemudian, Sersan Doyle muncul dan mengatakan bahwa mereka hanya bisa bersembunyi hingga matahari terbit. Karena saat itu terjadi, semua tentara akan melakukan pembersihan ke semua lokasi. Mereka semua akhirnya mengikuti Doyle keluar dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Flynn yang merupakan rekan Doyle mencoba menghubungi Doyle. Flynn mengatakan bahwa para tentara sedang mengirim pasukan pengebom untuk menghancurkan tempat itu. Dan Doyle pun hanya memiliki waktu 4 menit untuk pergi dari sana. Saat mereka sedang berlari, tiba-tiba ada tentara yang menembaki mereka dengan sniper. Dan Scarlett terkena tembakan itu tepat di kakinya. Doyle menyuruh seseorang bernama Sam untuk memancing sniper itu dengan cara berlari zigzag agar Doyle bisa menembak sniper itu. Tapi Sam ketakutan dan akhirnya Andy yang berlari memancing sniper itu. Dengan berlari zigzag, Andy berhasil mengecoh sniper itu dan Doyle berhasil menembak sniper itu. Mereka pun segera pergi dan bersembunyi di sebuah terowongan. Seketika seluruh tempat itu menjadi lautan api ketika pesawat-pesawat mulai menjatuhkan bomnya. Meskipun sudah dilakukan pengeboman, tapi masih banyak zombie yang lolos dari tempat pengeboman itu. Sementara itu, Andy dan yang lainnya menuju ke perbatasan dan mereka pun keluar dari zona hijau. Akhirnya mereka tiba di sebuah taman hiburan yang sudah usang karena berbulan-bulan tidak ada yang mengurusnya. Di sana Doyle mengatakan alasan kenapa dia mengabaikan perintah komandan, karena ia tidak bisa membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Lalu Scarlett juga mengatakan alasannya menyelamatkan Tammy dan Andy karena ibu mereka memiliki kekebalan terhadap virus zombie tersebut dan ada kemungkinan darah mereka bisa dijadikan vaksin atas virus zombie tersebut. Tak lama kemudian, Doyle mendapat informasi dari Flynn bahwa ada sekumpulan zombie di tempat mereka berada. Mereka pun bersembunyi di rerumputan hingga Flynn datang dengan helikopternya. Namun tiba-tiba si Sam terburu-buru naik yang membuat helikopternya lepas kendali. Flynn mencoba mengendalikannya dan pada saat helikopter itu mengarah kepada para zombie, baling-baling helikopter itu seketika melenyapkan zombie-zombie itu. Tapi tetap saja, ada beberapa zombie yang lolos dari kejadian itu dan berlari mengejar Doyle dan yang lainnya. Mereka pun berlari sekencang-kencangnya hingga akhirnya Doyle berhasil melumpuhkan beberapa zombie yang mengejar mereka. Doyle mendapat kabar dari Flynn yang akan menjemput dia di sebuah stadion yang tak jauh dari tempat mereka. Para zombie lainnya mulai berdatangan dan mereka pun mulai berlari lagi. Hingga akhirnya mereka memasuki wilayah perkotaan. Tampaknya para tentara sedang melakukan pembersihan dengan gas beracun. Andy dan yang lainnya terjebak di sana dan mereka pun masuk ke dalam sebuah mobil. Setelah para zombie mulai mati akibat gas beracun, para tentara yang berpakaian khusus mulai datang dan membakar mayat-mayat zombie itu. Doyle dan yang lainnya berencana pergi namun mobilnya tidak bisa menyala. Doyle pun keluar untuk mendorong mobil itu. Saat mobil itu mulai menyala, Doyle dibakar hidup-hidup oleh para tentara itu. Scarlett pun langsung bergegas pergi dengan mobil itu, namun tiba-tiba ada sebuah helikopter yang mengikutinya dan menembak mobil mereka. Scarlett mengendarai mobil itu hingga masuk ke sebuah stasiun bawah tanah. Karena mobil itu mati, mereka pun harus berjalan kaki. Mereka tidak bisa pergi keluar, jadi mereka harus pergi melewati stasiun bawah tanah yang gelap dan hanya menggunakan cahaya inframerah dari senjata milik Doyle. Saat mereka melewati tangga, tiba-tiba Andy dan Tammy terjatuh. Scarlett berusaha mencari mereka berdua dan saat ia menemukan Tammy, tiba-tiba zombie itu menyerang Scarlett sampai mati.
Ketika zombie itu pergi, Tammy pun mengambil senjata itu dan mencari Andy. Saat Andy memanggil-manggil Tammy, seketika zombie itu muncul dan menggigit Andy. Lalu Tammy datang dan ternyata zombie itu adalah Zombie Don. Zombie Don pun berlari ke arah Tammy dan tanpa ragu Tammy menembaknya sampai mati. Saat Tammy menghampiri Andy, Andy pun menjauh karena mengira dirinya akan menjadi zombie. Namun karena Andy memiliki kelainan yang sama seperti ibunya, Andy pun tetap menjadi manusia. Namun masih ada virus di dalam tubuhnya. Mereka berdua pun melakukan perjalanan hingga akhirnya tiba di stadion. Flynn yang telah menunggu. Di sana ia menodongkan senjata kepada Tammy dan Andy. Namun pada saat Flynn tahu bahwa Doyle telah mati, akhirnya mereka disuruh naik ke helikopter dan mereka pun pergi ke suatu tempat yang jauh dari wilayah para tentara itu. 28 hari kemudian, virus itu telah sampai di Paris dan film pun berakhir. Ending yang sangat menggantungkan, karena kelanjutannya bakal ada di film 20X Months Later. Tapi keseluruhan film ini menarik, mampu membuat bulu-bulu yang ada di Mr. K ini berdiri tegak. Dan ada pesan tersembunyi di film ini, yaitu nikmatilah hidup kalian karena kita nggak akan tahu kapan virus zombie itu menyerang. Itu pesannya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Gua Mr. K, sampai bertemu lagi di film selanjutnya.